Hai semuanya, welcome back again di Anda Grace Channel. Jadi seperti biasa di segmen analisa pagi kita akan update ya untuk news dan juga sentimen dari pasar, dan kita akan update juga secara teknikal sebab pergerakan Bitcoin terpantau sudah turun dari bear flag-nya walaupun belum ada closing candle di daily time frame. Hari ini kita berada di tanggal 16 bulan Desember 2025. So far ya ada tekanan jual signifikan ditambah Bitcoin dominance mengalami kenaikan 1,5%. Impact-nya sangat kerasa ya, altcoin yang kemarin sempat hijau hari ini terpantau banyak yang merah guys. Ada XPL ya, S, terus Mon dan kawan-kawan yang lain. Mayoritas altcoin itu merah merona. Kita akan update gimana Bitcoin dari sudut pandang wave theory, dan sekalian pertama-tama kita bahas dulu tentang sentimen makronya karena ini sangat penting buat aku sampaikan biar teman-teman juga punya pertimbangan. Oke, hari ini teman-teman kita akan dapat beberapa sentimen data walaupun di sesi Asia sampai dengan Eropa itu nggak terlalu signifikan datanya ya. Akan ada data manufacturing PMI dari Uni Eropa jam 4 sore. Terus malam harinya akan ada data housing ekspor import dari Amerika Serikat jam 8:30 malam. Nah ini yang penting guys, non farm payroll. Kelihatan nggak? Nah, non farm payroll akan rilis nanti malam ya jam 8:30 malam. Ini bahaya. Ya, biasanya kalau data NFP, market forex, kripto ataupun saham biasanya akan kena tekan gitu. Entah itu tekanan naik atau tekanan turun, tapi yang pasti ini berhubungan dengan data ketenaga kerjaan. Terus juga ada unemployment rate yang bakalan rilis di jam yang sama juga guys. Jadi menurutku sih hati-hati dengan posisi kalian. Kalaupun ada yang pakai leverage, jangan gede-gede ya, karena ini bisa mengerikan kalau misalkan dia volatilnya tinggi. Gitu. Oke, dari news makroekonomi seperti itu buat hari ini. Kalau kemarin aku sedikit review, sebenarnya nggak ada berita yang penting-penting banget ya hari Senin kemarin gitu. Bitcoin kemarin sempat di istilahnya itu mungkin bisa dibilang dimanipulasi ya, after sesi New York pindah ke sesi Asia ya, si Bitcoin itu dikasih rebound kan kemarin sampai ke 90.000 walaupun akhirnya dibanting dengan sangat keras kali ini. Kemudian pertimbangan saya yang lain adalah melihat weekly close-nya Bitcoin di time frame weekly ya. Itu kemarin dia close-nya merah kayak gini guys. Nah, Bitcoin close-nya itu kemarin kayak gini dan saya bilang ini jelek ya. Ini jelek banget, dan ya setelah itu market merespon seperti sekarang gitu. Marketnya crash gitu ya teman-teman. Moga-moga sih setelah ini kita dapat semacam sentimen yang bagus ya buat konfirmasi short market gitu. Itu sih. Nah, kalau dari segi news, pertama mau aku update ETF belum ada update guys. Jadi mohon maaf banget, kita belum bisa kasih update yang terbaru buat Bitcoin ETF spotnya, apakah ada akumulasi atau enggak. Ini masih tanggal 12 ya, inflow-nya masih relatif kecil. Tapi don't worry, sebab si Michael Saylor kemarin baru aja kembali membeli Bitcoin, lumayan besar, 10 ribuan gitu kalau nggak salah. Nah ini ya, billionaire Michael Saylor announced that 1 billion USD Bitcoin purchasing. 1 billion US dollar ya. Itu kayaknya 10 ribuan Bitcoin gitu ya. Oh ini dia teman-teman. Oh nggak sampai 10 ribu, cuma 980 dolar ya. 90 bukan guys. Ini dia, sorry guys. Nah ini dia guys, 10 ribuan Bitcoin kemarin dibeli. Beli Bitcoin kayak beli kacang ya. Ya itulah, Michael Saylor kemarin akumulasi, tapi sayang sekali setelah diakumulasi harganya malah turun. Kemudian aku mau update juga berita dari Tether. Kemarin rencananya beli Juventus, ternyata ditolak teman-teman. Tether rencananya beli 10% dari saham Juventus, tapi akhirnya ditolak ya. Ditolak untuk pembelian saham lebih banyak. Jadi ya udah, mau gimana lagi teman-teman. Kemudian ini yang kita sedang antisipasi sekarang. Nah, aku mau ajak teman-teman buat lihat event minggu ini ya, karena mungkin ada yang sempat kelewat. Di hari kapan tuh?
Oh, ini salah, guys. Nah, ini this week ya. Event this week yang penting itu ada di hari Jumat. Ya, Jumat di sini ada Bank of Japan tentang interest rate decision. Aku mau warning ke teman-teman, hati-hati. Ya, ini bisa menjadi sentimen negatif buat pasar karena ketika suku bunga bank sentral Jepang dinaikkan, maka ini bisa berdampak menurunnya valuasi dari apa namanya, Bitcoin dan juga kripto aset yang lain, gitu. Jadi resikonya itu cukup besar sampai hari Jumat ke depan, gitu. Jadi menurutku sih bisa jadi Bitcoin ditekan turun kali ini karena merespon hal negatif tersebut, gitu. Jadi Bitcoin udah prepare nih sebelum hari Jumat terjadi, Bitcoin udah prepare dari sekarang. Gitu. Terus di saat yang sama, kabarnya Bank of Japan sinyal historic shifting. Jadi dia akan siap buat selling portfolionya dalam bentuk ETF. Ya, ini ada aset banyak yang bakalan dijual dan tentu saja ini akan menekan market lagi, gitu. Ya, ini aku bacain aja. Bank Sentral Jepang memberi sinyal, pergeseran bersejarah ya. Siap untuk memulai menjual portfolio ETF-nya yang sangat besar, paling cepat Januari 2026, menandai langkah tegas untuk menjauh dari kebijakan moneter ultra longgar selama lebih dari 1 dekade. Kepemilikan ETF. Jadi ETF ini bukan Bitcoin ETF, tapi ETF yang lain kayak emas, ya semacam itulah ETF emas dan ETF yang lain ya, tapi nggak dikasih rincian di sini. Gitu. Nah, langkah ini menggarisbawahi strategi normalisasi Jepang yang hati-hati, menyeimbangkan penghentian kebijakan sambil menjaga stabilitas keuangan. Pasar global akan mengamati dengan seksama. Bank Sentral Jepang berencana menjual ETF sekitar 620 miliar yen setiap tahunnya berdasarkan nilai pasar atau 330 miliar yen berdasarkan nilai buku. Ya itu sih, kita prepare untuk sentimen negatif ini. Kemudian CME ya bakalan launching spot quote XRP sama Solana futures. Ini akan ada peluncuran produk baru nih sepertinya, teman-teman. Itu. Tapi belum berdampak ya buat dua koin ini. Sabar-sabar dulu buat teman-teman. Terus juga ada Aster, kabarnya dia ada update ya dan juga burning token sekalian. Gitu. Jadi ada peningkatan apa namanya, dia punya leverage di platformnya, terus juga ada zero slippage juga ya dan juga biaya transaksi yang rendah. Itu ada update lah. Kevin Warsh ini adalah salah satu kandidat baru ya yang baru aja tiba-tiba namanya muncul buat menggantikan Chairman Jerome Powell. Jadi kita ada duo Kevin sekarang ya, ada apa namanya, Kevin yang pertama, Kevin Hazard sama Kevin Warsh. Tapi siapapun yang bakalan ditunjuk, ini sama-sama adalah kandidat yang menurutku punya potensi besar buat menggantikan Jerome Powell ke depan. Itu moga-moga bisa men-trigger hal positif. Terus JP Morgan launch tokenized money market fund ya berbasiskan Ethereum. Ini juga kemarin yang men-trigger Ethereum agak sedikit strong. Ini info dari teman-teman ya. By the way, makasih buat teman-teman yang udah ngasih banyak info, teman-teman. Kita sama-sama bertukar pikiran. Oke, ini yang penting. Sekarang kita coba bahas Bitcoin ya. Kira-kira Bitcoin ini bakalan kemana sih alurnya, jalannya? Kita akan pakai wave theory seperti biasa. Moga-moga masuk di dalam Outlook gitu. Oke, kita mau bahas Bitcoin dari awal ya teman-teman. Kalau bahas dari awal berarti aku perlu chart yang bersih lah. Ini saya mau hapus aja semua analisa kita. Oke. Oke, saya mau cerita dari awal perjalanan Bitcoin karena ini teman-teman ada yang baru, ada viewers baru yang belum tahu Outlook kita. Jadi pertama aku mau ajak teman-teman buat flashback lagi dari tahun 2023 pas Bitcoin awal bottom ya. Jadi gini guys. Nah, aku sampaikan dulu teori yang aku pakai adalah Elliott Wave Theory. Elliott Wave Theory berbicara tentang market structure ya. Dia terdiri dari 5 wave impulsif uptrend dan juga ada 3 wave correction ya, ABC correction. Dan ya kalau impulsif teman-teman udah gampang banget buat mendeteksi, tapi yang tipikalnya correction ini agak lebih sulit. Ini aku kasih lihat dulu gambarannya.
Kalau yang correction wave itu ada macam-macam polanya, ada zigzag, flat, triangle, ya, dan kawan-kawannya. Dan apa namanya? Dan complex correction, guys. Gitu. Ya, zigzag itu kayak gini. Polanya gampang, terstruktur, rapi. Kalau yang sulit adalah regular flat. Ya, ini dia flat. Terus ada expanded flat, ada juga running flat. Nah, itu buat sekilas aja. Sekarang aku akan sampaikan ke teman-teman. Jadi kita fokus di sini, guys. Kita fokus analisa Bitcoin dari sini yang aku kasih garis kuning sampai di sini ya, sampai harganya sekarang gitu. Jadi menurutku dalam elite wave kita sudah melihat Bitcoin ini naik impulsif 5 wave. Jadi ini adalah wave satunya, ini wave 2, ini 3, 4, 5. Gitu. Ini aku ganti jadi cycle. Ya, jadi intinya Bitcoin sudah start bullish sejak 2022 bulan Desember ya, naik terus sampai kemarin puncak di Desember 2024, 4-year cycles. Ya, setelah itu 2025 memang dia masih naik, tapi ini jatuhnya udah correction gitu. Setelah aku cek juga dari indikator lain misalkan dari RSI ya. Makin lama kan dia udah makin divergent ya, makin menunjukkan bearish divergence yang memang benar-benar terrealisasi di sini, guys. Gitu. Jadi di sini sebenarnya udah puncak dari Bitcoin, yaitu pas dia ada di 108.000 gitu. Nah, terus ini pola apa beli? Nah, ini adalah pola ABC corrective wave. Ya, ini adalah wave A, ini adalah wave B, ini adalah wave C. Ini aku ganti lagi pakai cycles. Nah, ini nanti jatuhnya polanya adalah yang ini, guys. Antara dua ya. Yang pertama bisa dia regular flat gitu. Jadi wave A sama wave C ini akan sama atau selevel. Kalaupun dia lebih kurangnya ya beda-beda tipis aja gitu. Terus ada juga ini expanded flat. Ini adalah kondisi di mana lebih sedikit bearish. Jadi wave A itu ada di atas daripada wave C atau wave C ada di bawah dari wave A. Ya. Irregular expanded flat correction gitu. Jadi kemungkinan correctionnya Bitcoin ini ada dua. Oke, teman-teman udah tahu. Lalu apa yang kita perlu pertimbangkan sekarang? Nah, di dalam correction B ke C itu dia akan terdiri dari 5 wave penurunan. Ini aku zoom out ke time frame 1 hari ya. Nah, di time frame 1 hari kita sudah melihat Bitcoin ini turun kan, mulai dari sini. Nah, ini kita perkecil spektrum kita ya. Kita fokus di sini aja, di kuning ini, guys, area kuning ini. Itu. Nah, Bitcoin ini turun dalam 5 wave, maka polanya akan kayak gini. Ini adalah wave 1, ini wave 2-nya, ini wave 3, ini wave 4. Kemungkinan wave 4. Dan kita akan turun lagi mencari wave 5. Oke. Ini saya ganti lagi. Jadi tadi cycle, sekarang premier. Nah, inilah. Nah, kayak ginilah ya. Terus tar, guys. Oke. Di weekly nggak perlu kelihatan, di sini nggak perlu kelihatan. Nah, jadi intinya kayak gitu ya, teman-teman. Ini dia lagi dalam posisi downtrend. Nah, sekarang kita zoom out lagi ke time frame 4 jam. Nah, jadi kan kita udah melewati nih wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan juga wave 5. Ya, sekarang kita on running ke wave 5. Dan wave 5 ini adalah wave terakhir dari sebuah fase penurunan. Gitu. Tapi sekali lagi, yang namanya wave teori itu nggak yang selalu pasti, teman-teman. Tetap wave teori adalah probability atau kemungkinan. Ya, ini adalah kemungkinan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Moga-moga sih bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Oke, sebelum kita masuk ke wave 5 ini di mana, aku mau ajak teman-teman buat lihat di time frame yang lebih besar lagi ya. Yaitu time frame satu hari, guys. Kita balik lagi ke time frame 1 hari. Tadi kan aku bilang nih Bitcoin ini ada regular flat correction, ya kan? Dimana potentially wave A ini akan sejajar dengan wave B. Jadi yang dimaksud sejajar itu bukan berarti harus persis pas ya, enggak juga, teman-teman. Bisa ada sedikit selisih. Gitu. Oke, kita akan mulai. Nah, untuk kita mencari wave A ke wave B, ini sedikit sini. Kita bisa menggunakan bantuan Fibonacci retracement. Ya, kita bisa tarik dari wave A di sini, tarik ke wave B. Nah, kita akan dapat beberapa level target buat Bitcoin. Oke.
Menurut regular flat correction, ini ada rumusnya ya teman-teman. Kalau kita mau mencari wave C, ini kebaca nggak? Itu harus di Fibo 61,8, 100 atau 123,6 dari nariknya dari wave A ke wave B. Kita udah melakukan hal yang sama dan kita menemukan beberapa level yang cukup potensial menjadi bottoming Bitcoin. Yang pertama adalah Fibo 100. Kalau dia turun ke Fibo 100, maka targetnya bisa ke 74.000. Ini aku kasih tanda buat Bitcoin. Ingat ini sudah wave C. Ya. Pilihannya ada dua, ke level itu ke ke level 74.000 atau di bawahnya yaitu 62 ribuan. Itu. Jadi ada dua target yang akan bisa tercapai. Target yang aman adalah ke sini. Ini target yang lebih ekstrim. Target yang lebih lebih dalam lah untuk penurunannya. Oke, teman-teman udah tahu gambaran Bitcoin arahnya kemana. Sekarang aku mau perkecil lagi ke time frame 4 jam. Ini time frame 4 jam. Seperti yang aku bilang, Bitcoin udah create wave 3 dan kemungkinan wave 4 juga sudah terkonfirmasi kemarin ya, dan di saat yang sama juga kita sudah wanti-wanti ke teman-teman ini bahaya ada bear flag. Ya, kita udah sampaikan ini cukup panjang ya, dan hari ini kejadian teman-teman. Tapi menurut saya sih lihat closingnya dulu gitu. Kalau seandainya ini closing bakalan bener di bawah dari 88.000, maka ya udah ini udah terkonfirmasi bear flag. Jadi kita prepare untuk penurunan dari wave 4 ke wave 5. Oke, wave 4 ke wave 5. Ini aku anggaplah ya, ini kita berandai-andai lah ya. Anggaplah target dari wave 5 ini di sinilah di 74 ya kurang lebihnya. Itu sebenarnya sih kalau kita cari target bear flag ini bisa diukur dari gini guys. Nah, ini kan dia udah sideways di sini ya. Jadi kita bisa tarik dari wave 2 di sini, tarik sampai neckline di sini. Terus ini kita bisa pindahkan seperti ini. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Maka kita akan dapat beberapa level yang berpeluang menjadi target gitu. Yaitu di sekitaran sini. Nah, itu ya. Jadi itu yang unik dari yang namanya technical analysis ya. Nggak ada ilmu yang pasti, teman-teman. Nggak ada ilmu yang pasti, semuanya sifatnya probability. Jadi kita dapat beberapa level target gitu. Oke, targetnya itu kalau teman-teman mungkin pengen lihat, nah ini guys. Targetnya itu bisa di 74.000, 68.000, 62.000 gitu. Tapi daripada kita sibuk menebak di mana target profitnya, menurutku nanti ketika pergerakan Bitcoin sudah masuk ke zona ini, ya, don't forget to reaccumulation guys. Ini zona yang mantap buat diakumulasi gitu. Nggak ada yang tahu secara pasti dia bakalan mantul di mana, tapi kemungkinan Bitcoin akan menuju level-level tersebut. Jadi ini alasan saya kenapa bilang kalau kalian mau cut loss Bitcoin sekarang di spot market ya tinggal nunggu satu kali cycle lagi, satu kali wave lagi guys, buat dia turun gitu. Better teman-teman akumulasi di bawah gitu. Tapi kalau kalian benar-benar mau keluar sekarang, ya itu masing-masing ya. Itu kan hak kalian, teman-teman. Saya cuma memberikan sedikit pertimbangan saja gitu. Tapi ini bukan saran penasihat keuangan ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat melihat seperti apa Bitcoin di time frame 1 jam. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang trading jangka pendek. Siapa tahu ada yang mau cari opportunity short market juga gitu. Oke, sebenarnya setelah minggu kemarin, jujur guys, minggu kemarin itu minggu yang sulit ketika kita melihat pergerakan Bitcoin sideways ya, dan saya nggak expect hal-hal kayak gini terjadi. Ini loh sideways kayak gini. Ini nggak bisa kita analisa lewat lewat technical biasa ya teman-teman. Even kita pakai wave pun bingung gitu. Jadi solusi yang saya ambil adalah ganti pakai line chart gitu. Dan ternyata ketika pakai line chart semua lebih clear gitu, dan moga-moga yang saya bagikan kali ini bener bisa bener-bener masuk lah gitu. Oke, kita akan belajar lagi wave theory teman-teman. Jadi tadi kan kita expect ya pergerakan Bitcoin ini mengalami correction dari wave 4 di sini. Di sini harusnya ada 4 ya. Wave 4. Target kita adalah dia turun ke wave 5 di zona bawah ya. Ini wave 5. Sorry, sini aja lah. Ini wave 5-nya.
Nah, kita punya target dari wave 4 ke wave 5. Perjalanan dari wave 4 ke wave 5 ini bisa di breakdown menjadi 5 wave penurunan. Gitu. Jadi nanti akan seperti ini, ada wave satunya, ada wave 2, ada wave 3, 4, sampai akhirnya wave 5. Gitu. Jadi don't worry guys, kalau kalian misalkan wah beli telat masuk beli, ya nggak apa-apa, santai teman-teman. Santai, relax ya kan. Siapin kopi dan lihat chart gitu. Pantau chart karena ini punya potensi buat teman-teman buat reakumulasi ke depan gitu. Misalkan teman-teman lagi cari posisi. Oke. Sekarang kita kita sudah menyelesaikan wave 1 di sini. Kemungkinan ini lagi bottoming wave 1 gitu. Dari mana saya tahu ini wave 1? Kalau kita bedah lagi, wave 1 ini dari wave 0 ke wave 1 ini perjalanannya bisa 5 wave. Gitu. Jadi nanti akan kayak gini guys. Ini adalah wave 1-nya, ini wave 2, ini wave 3, 4 dan 5. Gitu. Kemungkinan kayak gitu. Dan bila ini benar, maka ya udah wave 1 sudah terkonfirmasi kan. Arah selanjutnya adalah kita cari momentum buat re-entry. Misalkan kalau teman-teman ada yang coba buat cari opportunity, beli saya pengen nge-short nih, kira-kira open posisinya di mana gitu. Tunggu dia recovery mencari wave 2. Ya, ini kan nah ini kita hapus ya teman-teman. Nah ini kan kemungkinan di area sekarang atau mungkin sedikit di bawahnya lagi adalah wave 1 gitu. Nanti dia akan rebound lagi guys, dia akan ada kenaikan lagi. Target saya sih level ini 88.000. Kenapa 88? Karena sebelumnya dia kuat di sana. Maksudnya ini dia sempat sideways di 88.000 cukup panjang. Ya, ini adalah level resistance strong gitu. Jadi kalau kamu mau cari short market, coba cari posisi-posisi di 88.000 atau 87.000 lah, itu udah bisa teman-teman. Kalaupun dia minus ya minus-minus dikit lah gitu. Stop loss tetap harus dipasang ya. Stop loss kalian harus pasang di kisaran level 90 ribuan gitu. Ya ini kalau teman-teman ngikutin ini tapi nggak pasang stop loss, ya itu salah kalian gitu. Oke, ini stop loss harus kalian pasang di 90 ribuan, 90.500 atau 90.000 lah ya, tergantung kalian punya risk management seperti apa. Gitu. Nah, sekarang kita baru cek dia di candle ya candlestick-nya gitu. Lalu misalkan nih, ini misalkan ya kita berandai-andai. Gimana kalau seandainya wave 1 ini adalah di area sekarang. Terus gimana cara kita mencari wave 2? Sebenarnya wave 2 itu bisa diukur guys, pakai Fibonacci juga. Tapi pengukuran ini bisa jadi akan sedikit bias ya, tergantung dengan situasi market. Nah ini guys, wave 1 itu biasanya adalah Fibo 50, 61,8, 76,4 dan juga 85,4. Jadi pilihannya banyak banget ya dari wave 1 gitu. Nah, sekarang aku mau kasih teman-teman gambarannya. Jadi seperti biasa kalau kita mengukur karena ini sifatnya downtrend, maka kita tarik dari atas ke bawah. Oke. Nah, di sini kita akan dapat beberapa level potensial yang bisa menjadi target. Tapi lalu tapi kalau kita cek ya, kemungkinan levelnya itu ada di Fibo 50, 61,8 atau di atasnya gitu. Jadi, kalau misalkan Bitcoin dikasih naik ke Fibo 50, maka potentially dia bisa hit area 89 ya sebagai level target retest, teman-teman. 89 masih berpotensi buat dites. Jadi menurut saya sih untuk sekarang teman-teman ada yang panik ya kan, wah ini gimana beli gitu. Sabar aja guys, tunggu dia rebound ke atas, nanti teman-teman pelan-pelan buat ambil posisi gitu. Level 89 ini nggak mesti dicapai ya. Ingat yang namanya retest sometimes tergantung dengan situasi market. Karena kan ibaratnya market ini udah panik ya. Market udah panik nih karena Bitcoin turun gitu. Buat orang mau beli ini sedikit guys, susah gitu. Jadi nggak wajib sebenarnya itu dites. Makanya saya bilang 88.000 itu kalian bisa pantau sebagai resistance. Ya, takutnya nanti dia nggak hit 89 gitu. Itu sih. Kalau memang bener terrealisasi ya udah next stepnya wave 2 ke wave 3 ini enak banget teman-teman, panjang banget biasanya. Kesempatan teman-teman buat take profit nanti di wave 3 ya, mungkin take profitnya sebagian 50% gitu ya. Habis itu nanti dia rebound lagi kan teman-teman. Nah di sini di zona ini kalian pastikan sudah jual ya posisi short kalian. Ini
udah nggak bisa ditunda-tunda nih. Kalian udah harus pindahin dari futures ke spot market gitu buat reakumulasi gitu. Ngelong sekarang jangan guys ya. Gini, kalau kita mau trading cari tren utama. Kalau kamu mau memanfaatkan retest kayak gini, takutnya nanti kamu nggak kuat guys, nggak kuat ya kan. Wah ini di long kok malah turun gitu. Mendingan kamu diam dulu ya kan, tunggu dia naik, abis itu kamu short. Itu lebih lebih bijak sih menurutku daripada kamu sekarang ngelong. Ini kan tipis nih, cuan kalian tipis, tapi risiko kalian turunnya dalam gitu. Jadi kalau teman-teman mempertimbangkan yang namanya risk reward ratio ya. Ini aku kasih gambaran sama teman-teman. Kalau teman-teman open long di sini kayak gini, itu peluang kalian cuan cuma 4% ya kan. Tapi risiko kalian itu sampai wave 3 guys. Risiko kalian 10%. Ya, itu terlalu besar risiko kalian. Itu. Jadi dibalik ya. Di sini kalian diam dulu, tunggu dia naik, habis itu ya eksekusi gitu. Nah, semua yang saya sampaikan itu adalah trading plan. Ya, trading plan dari apa? Dari confirmation hari ini. Nah, ini kalau yang nonton separuh-separuh pasti akan miss, teman-teman. Moga-moga sih semuanya ngikut full ya. Ini adalah konfirmasi yang harus harus tercapai di closing daily hari ini gitu. Jadi kalau kalian perhatikan, Bitcoin ini baru aja breakdown dari bear flag. Ya, buat yang belum tahu ini bear flag. Jadi pola bear flag kayak gini, ini adalah pola continuation buat market turun ya, bear flag. Dia memang ada sedikit naik gitu dan biasanya kena 3 pantulan di atas ya. 3 mantul di atas, 3 mantul di bawah. Dan kalau kalian lihat Bitcoin sebenarnya udah masuk sih, walaupun yang terakhir ini dia agak rancu ya. Nah ini guys, 1 ya kan, terus ini 2, terus ini yang ketiga. Walaupun yang ketiga ini sebelumnya kita expect agak sedikit lebih tinggi di 96 tapi nggak kejadian. Ya udah kita anggap ini adalah pantulan ketiga gitu. Dan ini adalah area supportnya 1, 2, 3. Sini ya harusnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Ya. Nggak yang presisi bener, tapi setidaknya ini mewakili. Dan poin pentingnya adalah si Bitcoin sudah breakdown gitu. Tinggal kita lihat closingnya gimana. Kalau seandainya nih pada closing daily hari ini jam 7 pagi WIB, Bitcoin berada di bawah 88.000, maka ya Bitcoin akan melanjutkan continuation untuk kembali turun ke wave 5, mencari target kita gitu. Oke. Kalau dari skala besarnya, maka polanya Bitcoin ini akan kayak gini. Tadi kan kita udah bahas tuh target, ya kan. Ini outlook besarnya Bitcoin, nanti jatuhnya dia bakalan seperti yang Pak Gema bilang. Gitu. Ini adalah mungkin megapone ya. Megapone pattern atau yang kita sebut sebagai broadening wedge pattern. Jadi pola sideways yang sangat besar dan juga masif. Gitu. Nah, ini buat yang belum tahu, salah tulis lagi. Oh ya ada guys. Ini ya polanya kurang lebih kayak gini guys. Tuh. Symmetrical broadening wedge. Bentar. Karena ini polanya cukup banyak sih. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah itu. Ya ibaratnya masih sideways besar gitu ya. Oh ini juga ada polanya. Jadi nanti kita nggak tahu breakoutnya dia masih akan naik atau turun. Ya, tapi yang pasti dia masih bergerak sideways besar kayak gitu. Well, itu Bitcoin kalau kita lihat dari time frame besar. Oke, sekian penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau misalkan ada, monggo ya. Saya akan coba buat jawab pertanyaan kalian. Tapi kalau untuk pembahasan altcoin, gini guys. Bitcoin dominance saat ini lagi dalam kondisi naik gitu. Antisipasinya adalah kalau dia bikin ekor di atas, artinya gini, kalau Bitcoin dominance naik, dominasi Bitcoin atas altcoin akan makin besar. Kalau Bitcoin lebih perkasa dibandingkan altcoin, maka altcoin akan tertekan. Kalau teman-teman requestnya beli gimana
Fartcoin, gimana Ethereum, ya kan. Otomatis mereka-mereka itu bakalan tertekan juga karena dominasi Bitcoin lebih kuat. Ibaratnya inflow di pasar kripto itu lebih fokus ke Bitcoinnya dibandingkan ke altcoin gitu. Walaupun sama-sama turun ya. Jadi altcoin intinya akan lebih tertekan. Kalau terlanjur short di 89, ya bagus, ingat pasang stop loss. Untuk CME gap apakah selalu diisi? Oh ya, kemarin kita closing di CME dengan kondisi gap ya dan sudah tercapai. Salah. Sorry guys. Nah, ini aku zoom out ke teman-teman. Nah, ini guys, kemarin CME gap itu ketutup ya, langsung ketutup. Ini kalau kalian lihat di sini ada gap. Ini gapnya. Ada ruang kosong kan. Apakah selalu ketutup? Kemungkinan besarnya ketutup, tapi timingnya itu yang kita nggak tahu. Kapan ketutupnya itu yang kita nggak tahu. Itu sih. Bang, gue ngelong di 87. Wah, selamat ya teman-teman. Skemanya sama, tapi kadang-kadang ada news tiba-tiba bisa bikin. Ya benar guys. Eh, Kita selalu berusaha buat analisa market dengan dua sudut pandang, dari technical sama dari news ya. Makanya teman-teman menurutku jangan bosan-bosan lah lihat news, walaupun news itu kayak apaan sih ini berita dimanipulasi dan lain sebagainya. Walaupun teman-teman punya pemikiran kayak gitu, selalu pantau news guys. News ini sangat-sangat berpengaruh sama market. Ya, sometimes pergerakan Bitcoin bisa sangat dipengaruhi sama news yang muncul. Ya, kebijakan makroekonomi dan juga political issue itu bisa sangat berdampak juga gitu. Jadi technical analysis bukan satu-satunya cara buat menavigasi pasar. Jadi dengan segala banyak keterbatasan, kita coba memaksimalkan apa yang ada gitu. Kita ada news, kita ada technical, kita coba pakai. Kita ada data info on chain misalkan, kita pakai juga gitu. Jadi ya semoga sih dengan faktor tersebut kita bisa mengurangi yang namanya risiko. Bang, pakai web apa? Pakai web apa maksudnya? Ini kalian buat analisa kayak gini pakai tradingview.com ya. Cek di Google tradingview.com. Kalian bisa akses. Cara lihat news gimana? Oke. Kalau kamu mau cari news, pertama kamu bisa masuk ke ini investing.com. Di sini kamu bisa dapat data-data makroekonomi semua. Nanti kamu masuk ke investing.com. Nah, ini aku kasih kamu contoh ya. Oh, gini aja guys, masuk ke Google ya kan. Di pencarian Google ini kamu ketik kalender ekonomi atau ekonomi kalender. Kalender. Nah, ini ekonomi kalender. Kamu bisa cari yang investing. Terus kamu masuk ke sini. Dan tara. Nanti biasanya kamu perlu buat filter. Nah, ini filternya kamu pakai yang bintang 2 sama bintang 3 cukup lah ya. Terus di apply. Nanti dia muncul berita-beritanya gitu. Kamu bisa lihat nih berita semingguan, misalkan this week atau 1 hari, itu kamu bisa cek semua beritanya. Semua perlu dipelajari sih teman-teman. Kalau kamu kesulitan dengan bahasa Inggris, kamu bisa ganti pakai bahasa Indonesia. Di mana ya tempatnya? Sini guys. Nah, kamu bisa cari di sini, di gambar bendera ini kamu ganti ke bahasa Indonesia. Ini ya. Gitu. Jadi semua bisa dipelajari. News kamu bisa dapat di sini. Yang kedua, dari pasar kripto paling gampang kamu masuk ke ini. Ke ini guys. Cointelegraph. Ya, biasanya news ada banyak di sana gitu. Atau kamu bisa pantau Twitter. Di Twitter banyak banget ada news. Ya, cek di Twitter. Karena di Twitter itu sosial medianya ya anak-anak kripto gitu. Oke. Itu aja paling buat update dari saya. Jadi ini saya close dulu ya rekamannya. Moga-moga bisa bermanfaat guys ya yang di YouTube. Manfaatkan buat short market dan jangan terlena. Ingat, emang kita lagi cari cuan juga dari short market. Jangan terlena, jangan lupa akumulasi once ketika Bitcoin sudah bottoming ya. Karena mungkin kalau teman-teman telat buat jual atau teman-teman telat buat masuk, mungkin diskon kayak gini nggak ada lagi gitu. Ini potensial Bitcoin hanya short term bearish. Jadi bukan yang bearish besar guys. Ini jangka besar juga, ini falling wedge ya. Bener nggak sih? Rising wedge. Turun ke target, habis itu moga-moga dia continue untuk naik ya. Ini bigger picture kita buat Bitcoin guys. Tuh masih akan naik.
ya setelah dia koreksi di sini, setelah dia bear market di situ, oke? Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Oh iya teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat yang pengen join, linknya ada di bio TikTok sama YouTube aku ya, di kolom deskripsi itu tersedia. Yang pengen join, pengen discuss, pengen sharing, karena di sini teman-temannya cukup baik buat berbagi. Ya, saya happy sekali. Ada yang ngetawain, ada yang diskusi, ada yang belajar, ada yang pamer. Monggo teman-teman, silakan yang pengen join juga. Gitu. Kita sama-sama mengarungi bear market ini eh, dengan bersama-sama gitu. Setidaknya kalian nggak sendirian. Oke? Sip. Gitu aja akhir kata saya Andre, makasih.